营造火焰，不可能有这种，还真是财大气粗啊！第15的海星印，应该不是什么等闲之辈，是我们担心的那些家伙。都没时间去修了，这待会山药一定都很好吃吧？ Halo semuanya, selamat datang di dunia Donghua. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Pada hari ini kita akan melanjutkan series Donghua Battle Through the Heaven Season 5 episode 124. Di bagian sebelumnya, Xiaoyan, Songxing, dan Chou Ying melarikan diri dari pasukan Istana Jiwa, namun terhalang oleh tetua Mugu. Xiaoyan menyelamatkan Chou Ying menggunakan boneka iblis bumi sebelum memancing Mugu menjauh. Dalam duel sengit, Xiaoyan melawan Mugu dengan teknik 3 misteri api surgawi. Namun serangannya gagal. Xiongzhen muncul mengusir Mugu dan kekuatan beruang naga kunonya yang luar biasa. Setelah itu, Xiaoyan dibantu oleh Jian dan Xiongzhen mengumpulkan bahan untuk mencapai tingkat alkemis kelas 8. Di Menara Pil, Xiaoyan berhasil menembus level baru dengan segel tangan jiwa yang kuat. Dengan begini, kompetisi pil pun memanas, diwarnai fenomena guntur kesengsaraan pil. Songxing dan Chou Ying menunjukkan kemampuan hebat, namun perhatian tertuju pada Xiaoyan yang memanggil 3 guntur. Ketegangan pun memuncak saat Mugu memanggil 4 guntur kesengsaraan pil, menciptakan persaingan sengit antara keduanya di tengah kompetisi alkemis yang luar biasa. Nah, scene berlanjut di Menara Pil. Terdengar sebuah suara yang mengumumkan agar para pemenang pada ujian pertama segera maju dan memasuki platform yang ada di arena. Saat para peserta mulai menaiki platform, terdengar sebuah bisik-bisikan dari para penonton yang sangat meyakini bahwa yang akan menjadi juara pada kompetisi alkemis kali ini pasti berasal dari 5 keluarga besar. Beberapa penonton lainnya juga memberikan pendapat mereka dengan mengatakan kalau sang juara dari kompetisi alkemis adalah Dan Chen dari keluarga Dan. Perasaan optimis akan kemenangan yang akan didapatkan oleh Dan Chen ini bukanlah tanpa alasan. Ini semua terjadi karena Dan Chen ternyata telah berhasil menyentuh alam spiritual dan juga memiliki sebuah kemampuan yang sangat istimewa, yakni menyerap jiwa orang lain. Tak hanya Dan Chen saja, penonton lainnya juga memberikan pendapat mereka mengenai Chou Ying yang digadang-gadang akan menjadi pemenangnya. Sedangkan untuk Xiaoyan sendiri, banyak penonton yang meyakini kalau dia akan menjadi kuda hitam pada kompetisi alkemis kali ini. Setelah para peserta mulai menaiki platform arena, Suang Kongzi sebagai penguasa dari Menara Pil mulai meminta para peserta untuk datang ke ujian tahap akhir dari kompetisi alkemis. Pada ujian tahap akhir ini, Menara Pil tidak akan memberikan aturan khusus. Menara Pil akan berencana meningkatkan dan kualitas ramuan yang sudah pernah disempurnakan oleh pihak menara untuk menentukan peringkat 10 teratas. Bagi siapapun yang berhasil mendapatkan peringkat pertama, Suan Kongzi akan memberikan kejayaan yang tiada habisnya. Setelah itu, ujian tahap akhir pun dimulai, dan masing-masing peserta pun bergegas memulai proses pemunihan pil mereka. Ketika itu tampak Xiaoyan yang sedang mempersiapkan prosesnya dalam pemunihan pil dengan mengeluarkan sebuah tungku. Di momen serupa, Xiaoyan sempat dikejutkan oleh sebuah monumen api yang begitu kuat yang berasal dari salah satu peserta, yakni Chou Ying. Pada saat itu, Chou Ying ternyata dengan sengaja menunjukkan kekuatan api yang dia miliki, yakni api iblis darah. Api iblis darah ini adalah sebuah api buatan yang cukup sulit untuk didapatkan. Meskipun bukan api surgawi, api tersebut memiliki kualitas yang tinggi. Tak berselang lama, para peserta lain mulai mengeluarkan api mereka masing-masing untuk mendukung proses pembuatan pil mereka. Mugu, salah satu peserta, menggunakan api unggun yang sangat dahsyat. Bahkan sampai membuat murid-murid menjadi begitu terkejut dan merasa kalau api yang dimiliki oleh Mugu saatlah penuh dengan kebencian. Selain itu, api yang dikeluarkan oleh Mugu adalah api surgawi peringkat 15 yang membuat para penilai kompetisi, yakni Suan Kongzi, Suan Ji, dan Tian Lizhe merasa cukup khawatir. Melihat keberadaan Mugu ini, ketiga penilai itu menyadari kalau Mugu ternyata merupakan anggota dari Istana Jiwa, yang mana kebanyakan orang tidak mengetahui hal itu. 第15的海星印，应该不是什么等闲之辈，是我们担心的那些家伙。 Setelah itu tampak Xiaoyan yang juga tidak ingin kalah. Ia mengeluarkan api hijau, sebuah api yang memiliki aura yang begitu mendominasi. Melihat api hijau milik Xiaoyan, sontak Suan Kongzi dan Suan Yi mulai bertanya-tanya, api apa sebenarnya yang dimiliki oleh Xiaoyan? Karena api hijau bukanlah api surgawi dan tidak ada dalam daftar peringkat api surgawi.
之恋，难不成是融合？是融合？哎呀，萧炎这小家伙， Tak hanya mengejutkan para penguasa Menara Pil saja, api hijau milik Xiaoyan juga sempat mengejutkan Mugu, hingga membuat api milik Mugu kehilangan dominasinya. Setelah itu, Xiaoyan segera menarik api miliknya dan langsung memasukkan api hijau serta bahan utama ke dalam tungku, agar ia segera memulai proses pembuatan pil. Di momen serupa, tampak Xuan Kongji yang cukup takjub melihat proses pemurnian pil yang dilakukan oleh Xiaoyan. Karena Xiaoyan dapat dan cepat menyelesaikan dan mengintegrasikan bagian pertama dari bahan obat utama. Xiaoyan kemudian mulai memasukkan 3 bahan obat yang sangat langka dan sangat sulit untuk didapatkan. Dalam proses ini, Xiaoyan merasa kalau dirinya masih harus mengawasi proses pemurnian dengan hati-hati, agar bisa mendapatkan kualitas pil yang lebih baik. Pada malam harinya, tampak para peserta yang mulai kelelahan dan satu persatu dari mereka mulai gugur dari kompetisi. Singkat waktu 15 hari kemudian, terlihatlah sebuah perkembangan yang pesat pada peserta terbaik termasuk Xiaoyan dan beberapa tokoh lainnya. Namun selama 15 hari tidak ada kejadian mengejutkan yang terjadi. 都没时间去修呀，这待会。山药一定都很好吃吧？ Hingga di suatu waktu ketika sebuah percikan cahaya terbang ke atas langit, menandakan bahwa ada beberapa peserta yang berhasil menyelesaikan pembuatan pil mereka, yakni sebuah pil tingkat 7. Lalu suasana tiba-tiba berubah menjadi sangat menegangkan ketika sebuah petir menyambar, menyebabkan kerusakan kecil di arena. Namun semua penonton selamat berkat alat penangkal petir yang sudah dipasang sebelumnya. Pada saat itu, di antara peserta yang berhasil membuat pil, ada beberapa yang menghasilkan pil tingkat tinggi. Mulai dari pil kelas 7 tingkat dasar, kelas 6 tingkat akhir, dan kelas 7 tingkat menengah. Tak berselang lama, Song Xing pun menyusul dan hasil permunian yang berada pada pil kelas 7 tingkat akhir. Disusul juga dengan Dan Chen yang baru saja berhasil memunikan sebuah pil kelas 8 tingkat dasar. Keberhasilan Dan Chen dalam membuat pil kelas 8 sempat menarik perhatian para penguasa Menara Pil, terutama Master Xuan Kongji yang mengakui bakat besar yang dimiliki oleh Dan Chen. Salah satu hal yang diperhatikan oleh Xuan Kongji terhadap Dan Chen adalah sebuah 2 warna awan badai yang ia ciptakan dalam proses akhir permunian pilnya. Semakin banyak warna badai yang dimiliki oleh seorang alkemis, maka semakin tinggi kualifikasi eliksirnya. Oleh karena itu, para penguasa Menara Pil termasuk Xuan Kongji cukup takjub dengan Dan Chen. Namun Chou Ying tidak mau kalah dengan Dan Chen. Ia juga segera menyelesaikan pembuatan pilnya dengan 3 warna awal badai. Dengan 3 warna awan badai yang menandakan bahwa pil yang ia buat berada kelas 8 tingkat menengah. 曹颖也引动了2色雷源，居然有3色丹，我远远不如颖儿。 Di momen serupa, tampak banyak dari para penonton yang begitu terkejut sekaligus merasa kagum dengan kualitas pil Chou Ying yang sangat luar biasa. Bahkan banyak dari para penonton yang mulai meyakini bahwa Chou Ying adalah calon pemenang kompetisi alkemis. Sementara itu, Xiaoyan tampak sedang berada dalam proses akhir permunian pil. Hingga pada akhirnya ia pun berhasil menyelesaikannya. Pada saat itu, fluktuasi energi yang diciptakan oleh Xiaoyan sangatlah dahsyat dan berhasil menciptakan 3 warna awan badai dalam pembuatan pilnya. Melihat hal demikian, para penguasa Menara Pil hanya bisa terdiam dan merasa takjub karena badai yang diciptakan oleh Xiaoyan jauh lebih baik daripada Chou Ying. Dari awan badai itu dapat terlihat kalau kualitas pil yang dimunikan oleh Xiaoyan tampak lebih padat daripada pil yang dibuat oleh Chou Ying. 这家伙怎么可能？这就是他真正的实力吗？来更胜一筹呢？ 接下来就差那。 Selanjutnya, ketika giliran Mugu tiba, pada saat itu ia menyelesaikan proses pemunian pilnya. Tiba-tiba saja muncullah sebuah fluktuasi energi yang sangat amat dahsyat, hingga menimbulkan kekacauan di seluruh area. Mugu kemudian membuka topengnya, mengungkapkan identitasnya sebagai anggota Istana Jiwa. Para penonton dan penilai kompetisi pun terkejut karena mereka tidak menyangka bahwa Mugu akan ikut serta dalam kompetisi ini. Pada saat itu, Mugu berhasil menciptakan 4 warna awan badai yang lebih dahsyat dibandingkan apa yang telah ditunjukkan oleh Xiaoyan dan Chou Ying. Hal demikian sontak membuat para penguasa Menara Pil menjadi begitu khawatir. Mereka sama sekali tidak ingin kalau Istana Jiwa memenangkan kompetisi alkemis.
Oleh karena itu, Tian Lizhe sebagai salah satu penguasa Menara Pil sempat mencoba melepaskan sebuah serangan ke arah Mugu. Akan tetapi upaya itu dan cepat dihentikan oleh Xuan Kongji. Akibatnya, Tian Lizhe pun menjadi begitu marah kepada Xuan Kongji. Karena jika sampai Istana Jiwa memenangkan kompetisi alkemis kali ini, maka reputasi Menara Pil yang telah dibangun selama bertahun-tahun akan hancur dalam waktu sehari. Lantas, Xuan Kongji pun mencoba mengingatkan Tian Lizhe untuk tetap tenang dan tidak bertindak gegabah terhadap Mugu. Pasalnya, jika mereka tetap bersikeras untuk menyerang Mugu, maka tindakan mereka pasti akan memicu konfrontasi besar dengan Istana Jiwa, yang tentu saja bisa merugikan semua pihak. Selain itu, Istana Jiwa pasti akan memanfaatkan momentum itu untuk mendeklarasikan peperangan dengan Menara Pil. Di tengah ketegangan ini, Master Xuan Yi mencoba mengingatkan bahwa kompetisi ini masih berlangsung, dan pil yang dimurnikan oleh Xiaoyan masih belum sepenuhnya kental, sehingga salah satu harapan mereka saat ini hanyalah Xiaoyan saja. Di momen itu tampak semua mata tertuju kepada Xiaoyan yang kini merasa terpojok dan tertekan oleh kekuatan Mugu yang luar biasa. Meskipun gitu, Xiaoyan tidaklah menyerah. Dia kemudian mencoba mengingat pelajaran dari guru Yao Chen yang mengajarkannya tentang teknik peningkatan spiritual. Teknik yang dapat meningkatkan kualitas pil meskipun sudah berada di tahap akhir proses pemunihannya. Yao Chen menjelaskan bahwasanya teknik itu disebut dengan teknik peningkatan spiritual yang diciptakan oleh guru Yao Chen sendiri. Akan tetapi untuk menggunakan teknik itu, seorang alkemis harus dapat mencapai alkemis tingkat 8 terlebih dahulu. 算你问对人了，自创的生灵之术。然，八品林老师，陛下，别啊，老师，就现在吧。 Setelah mengingat pelajaran dari Yao Chen, Xiaoyan pun langsung mencoba menggunakan teknik peningkatan spiritual tersebut. Meskipun Xiaoyan masih belum mempelajarinya dengan sempurna, ia tetap nekat untuk menggunakannya. Dan harapan agar bisa menggunakan teknik tersebut untuk meningkatkan kualitas pilnya dan mengalahkan Mugu. Selang beberapa saat, tiba-tiba saja muncullah sebuah fluktuasi energi yang begitu dahsyat dari Xiaoyan. Hingga pada akhirnya terlihatlah Xiaoyan yang sedang menciptakan sebuah api putih. Melihat api putih itu seketika membuat Xuan Yi teringat akan Yao Chen. Bahkan Mugu juga menjadi begitu terkejut dan secara tiba-tiba ia melihat bayangan siluet dari Yao Chen yang ada pada diri Xiaoyan. Apakah Xiaoyan bisa mengalahkan Mugu dengan kekuatan ini? Ketegangan semakin memuncak dan semua orang menunggu untuk melihat apakah Xiaoyan bisa menyelesaikan pilnya dengan sempurna dan menciptakan keajaiban mengubah jalannya kompetisi. Mari kita lihat pada preview bagian selanjutnya, sebab episode pada hari ini pun harus bersambung dulu. Nah, untuk episode 125 nanti, terlihat dengan api putih yang diciptakan oleh Xiaoyan, ia kembali berhasil mendominasi dalam kompetisi alkemis. Namun dominasi itu tak bertahan lama, karena Mugu berhasil meningkatkan kualitas pilnya dengan memanfaatkan api surgawi miliknya. Selepas berakhirnya kompetisi alkemis, kita bisa melihat seseorang yang begitu misterius muncul. Entah apakah ini ada sosok asli dari Mugu atau bukan, tidak ada yang mengetahuinya. Setelah pergi dari Menara Pil, terlihat Jian yang sedang memberikan sesuatu kepada Xiaoyan. Tidak hanya itu, Jian juga menanamkan sebuah api surgawi yang mirip dengan api surgawi milik Mugu ke dalam tubuh Xiaoyan. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.